Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Cindy Sivania Putri, NPM 20110803, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas F semester 4. Di sini saya memenuhi tugas konseling multikultural dari dosen pengampu Bapak Hardiansyah Amasya, MPD. Baik, saya akan membahas tentang 10 faktor yang menjadi pertimbangan konsel multikultural atau yang disingkat SPKUL. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama, religius adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan juga pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tataan kehidupan. Yang kedua ada latar belakang ekonomi. Artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan pendapatan individu atau pribadi, pekerjaan maupun sosial. Juga hal ini merupakan suatu hal yang menentukan posisi kelayakan individu dalam tingkatan sosial. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Selanjutnya yang keempat, perkembangan psikologis. Maksudnya adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Jadi di bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana perkembangan psikologi manusia dari lahir hingga ia meninggal. Yang kelima, ada identitas etnis atau rasional, yang dimana dapat diartikan sebagai pengalaman subjektif menjadi bagian dari kelompok etnis tertentu atau Trofimovich dan Truseva 2015. Identitas etnis dapat ditunjukkan juga sebagai rasa kebanggaan seseorang karena menjadi bagian dari suatu kelompok etnis. Yang keenam, ada chronological disposition atau disposisi kronologis, yang dimana maksudnya adalah perkembangan keterampilan fisik, kognisi, dan psikologis memengaruhi bagaimana seseorang individu mengalami tantangan di berbagai titik dalam kehidupan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada trauma and other threats to their personal well-being, yang dimana menempatkan individu pada risiko adalah situasi stres yang dapat bahaya psikologis ketika kemampuan untuk mengatasinya menjadi tidak efektif. Yang kedelapan, ada family histories atau sejarah keluarga merujuk pada mengidentifikasi dan belajar tentang leluhur individu, yang dimana menyelidiki sejarah keluarga individu dengan para anggota keluarga lainnya dapat memperkuat pemahaman individu tentang jati diri individu dan menolong individu merasa lebih dekat dengan individu lainnya. Selanjutnya yang 9, ada unique physical karakteristik, yang dimana adalah orang yang memiliki keunikan dalam karakter psikologisnya. Itu contohnya seperti seseorang yang mengalih ketidakpuasan saat stres. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10 itu language and location of residence which might affect the healing process, yang dimana adalah suatu kondisi ketergantungan pada pola iklim, medan geologis, dan jenis pekerjaan yang tersedia. Individu juga akan memiliki berbagai minat dan kekuatan pada hal tersebut. Berikut yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.